Para millennials, hari ini topik yang kedua, saya membahas tentang masa depan dari sektor perbankan di Indonesia. Kenapa banyak orang bertanya tentang bagaimana prospek perbankan di Indonesia? Memang kalau kita melihat peta perbankan di Indonesia itu dibagi-bagi ya. Jadi secara industri memang masih sehat, di mana CAR-nya masih 22%, berarti ini bank sangat bagus ya. Tetapi memang kalau kita bagi-bagi menjadi industri itu ada yang namanya bank buku 4, ada bank buku 3, bank buku 2 dan buku 1. Kalau buku 1 relatif sekarang sudah tinggal sedikit karena mereka kebanyakan sudah diakuisisi oleh bank-bank besar atau mereka biasanya melakukan merger ya. Kenapa? Karena bank buku 1, buku 2 ini memang diwajibkan melakukan minimal untuk modal itu 3 triliun sampai 2022. Sehingga mereka para pemilik itu kalau mereka merasa tidak sanggup ya mereka melakukan merger atau akuisisi dengan bank-bank baik itu asing maupun juga bank-bank yang ada atau bank-bank nasional ya. Nah, kalau kita lihat di buku 2 memang jumlahnya masih banyak, jumlahnya puluhan ya, hampir 70-an. Bank buku 2 ini pun sekarang juga sedang bersiap-siap apakah mereka mau melakukan merger sesama bank buku 2 ataukah dibolehkan juga perbankan ke depan itu mempunyai semacam holding. Jadi kalau mereka punya bank induk lalu ada bank di bawahnya tidak harus 3 triliun. Yang 3 triliun itu harus bank yang menjadi induk gitu. Jadi mereka akan bermacam-macam terjadinya ya. Kenapa bank diwajibkan harus 3 triliun? Memang dalam kenyataannya kalau kita lihat sejak tahun 98, 2008, krisis terjadi bukan hanya 10 tahunan, tapi sebentar-sebentar bisa krisis kecil ya. Nah, krisis kecil itu kadang-kadang tidak diikuti dengan berbagai hal, tapi hal kecil saja. Karena suku bunga, bisa karena nilai tukar, bisa juga karena harga komoditas, itu bisa jadi krisis kecil-kecil. Sehingga kalau perbankan tidak memiliki permodalan yang kuat, maka gampang sekali kena gejolak, terutama karena mereka mengelola dananya masyarakat. Maka OJK memberi peraturan untuk bisa memberikan modal sebanyak 3 triliun. Nah, jadi otomatis kalau kita lihat hal semacam ini, perbankan otomatis secara alamiah itu akan berkurang dari sisi jumlah ya. Tetapi dari sisi besaran, ke depan bank ini tidak berjalan sendiri. Hampir 35 bank sudah memiliki anak perusahaan atau mempunyai konglomerasi, terutama adalah terkait dengan sektor keuangan yang non-bank ya. Jadi mereka membaca bahwa ke depan ini nasabah itu tidak hanya bisa dilayani melalui sektor perbankan tetapi juga non-bank, baik itu asuransi, lembaga pembiayaan, sekuritas. Nah, 35 bank besar ini sudah memiliki sebagian dari sektor keuangan yang non-bank ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang perbankan yang hanya dirinya sendiri tergantung pada kredit itu juga akan sulit ke depan. Kenapa? Kredit itu yang tadinya hanya bank saja tempat meminjam, sekarang ada yang namanya fintech, di mana fintech ini juga kemudahannya itu dianggap oleh para nasabah lebih gampang gitu, sehingga kalau mereka tidak melakukan kolaborasi maka terjadi persaingan yang sangat ketat. Maka bank-bank yang bermain di UKM biasanya kecenderungannya mereka menggunakan kerjasama dengan fintech ini ya. Jadi ini nanti akan ke depan terjadi yang namanya kolaborasi antara bank dengan non-bank ya, karena mereka ingin semakin besar. Dan kita bisa melihat ketika terjadi pandemi ini, bank yang sudah mulai tergantung pada transaksi, hanya transaksi saja tidak tergantung pada kredit, itu dia bisa survive karena dengan turunnya kredit atau turunnya ekspansi kredit tetap bisa menghasilkan keuntungan dari yang namanya fee based income, yaitu pendapatan di luar dari bunga kredit. Nah, ini cenderung bank yang akan terus ekspansi dan akan survive di masa yang akan datang. Jadi kalau saya melihat the future yang namanya bank itu memang harus menjadi besar dan harus menjadi konglomerasi untuk bisa mempertahankan tingkat pendapatannya ya. Jadi kalau dulu kita bicara NIM ya, net interest margin itu sekitar 7%. Sekarang net interest margin secara rata-rata tuh antara 4,5 sampai sekitar 5%. Jadi sebenarnya mau tidak mau turun terus. Makanya tidak bisa menggantungkan lagi pada pertumbuhan kredit ya. Dan sekarang kalau kita lihat bunganya masih tinggi, tapi ke depan kalau semakin banyak dana, bunga makin turun, maka margin yang diperoleh oleh bank juga tidak mudah ya. Jadi oleh karena itu
the future memang kalau kita lihat sektor perbankan ini akan banyak melakukan konglomerasi baik dengan sektor non keuangan juga dengan keuangan yang non bank ya. Jadi ini akan ke sana arahnya. Nah, bagaimana dengan pengawasan bank? Kalau saya melihat sebenarnya dengan adanya OJK berbeda sekali. Zaman dulu kalau kita lihat pengawasan bank mungkin belum terjadinya yang namanya good corporate governance. Tapi sekarang selama saya juga merasakan di bank itu ternyata bahwa karena ini menyangkut dana masyarakat, maka kepercayaan harus dijaga, maka pengawasan pun luar biasa ketatnya khususnya di perbankan. Nah, maka dengan era konglomerasi ke depan, pengawasan itu juga akan melakukan yang namanya pengawasan terintegrasi dan itu sudah ada aturannya ya. Oleh karena itu di sini memang nanti sektor-sektor seperti asuransi, pembiayaan dan yang lainnya itu akan terintegrasi dengan perbankannya gitu. Itu otomatis akan terjadi ya. Jadi saya melihat sih sektor keuangan ke depan ini akan makin marak, di mana kita juga melihat sekarang itu para millennials itu sekarang luar biasa investasinya bukan hanya pada tabungan atau deposito, tapi mereka kecenderungannya sekarang sudah mulai berani bahkan membeli saham, membeli obligasi dan investasi lain non keuangan itu ternyata juga luar biasa ya. Jadi anak umur 20 tahunan itu sekarang udah kecenderungannya ke sana. Nah, ini juga bank melihat ini sebagai opportunity yang perlu dilakukan. Maka terjadilah ke depan ini antar bank dan non bank ini atau bank dengan keuangan non bank ini terjadilah yang namanya saling bekerja sama, saling mengakuisisi, saling merger untuk menciptakan nilai tambah. Jadi era perbankan pun juga tidak lepas dari bukan lagi era persaingan, tapi mereka harus eranya adalah berkolaborasi. Jadi saya melihat ke depan memang sistem perbankan kita ini akan semakin baik, tetapi juga tidak bisa di semua lini ya. Jadi artinya ada bank-bank yang memang harus berani melakukan kolaborasi dan melakukan merger untuk apa? Untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi lagi. Karena era ke depan itu kalau di McKinsey mengatakan bahwa bank itu yang menguasai transaksi 80%, ke depan hanya tinggal 55%, 45%-nya itu akan didominasi oleh sektor keuangan yang non bank. Jadi di sini harus ada kolaborasi dan pertumbuhannya ke depan itu akan menjadi juga pertumbuhan yang bagus, di mana memang seperti negara maju itu kecenderungannya sektor keuangannya juga akan bagus. Nah, kita akan menuju ke sana. Maka di 2030 sebenarnya sektor salah satu sektor yang bagus itu adalah sektor terkait dengan banking dan financial. Jadi keuangan dan perbankan ini akan juga menjadi salah satu sektor yang baik di masa depan ya. Jadi memang yang harus dilihat tetap pada kategori bagaimana profesionalisme dalam manajemen, kemudian bagaimana pemilik di dalam menangani perbankannya ya. Dan saya rasa dengan modal yang diwajibkan minimal 3 triliun itu juga membuat para pemilik itu tidak seenak-enaknya menangani bank ya. Maka mereka mulai berpikir bahwa kalau modal harus menambah terus, seberapa jauh saya punya kemampuan. Nah, ini juga menambah menurut saya kinerja perbankan ke depan harusnya lebih baik. Kalaupun sekarang ada beberapa masalah di beberapa bank gitu ya, menurut saya pemerintah juga sudah mencari berbagai solusi agar bank-bank yang bermasalah pun bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, terutama adalah dananya hilang ya. Saya rasa di dalam Perpu pun juga dikatakan bahwa bisa LPS melakukan blanket guarantee ya. Kemudian LPS juga bisa membantu bank baik yang sistemik maupun yang non sistemik untuk bisa menangani problema likuiditas. Jadi saya melihat salah satu sektor perbankan ini prospek kedepannya akan bagus, terutama adalah bank-bank yang sudah melakukan berbagai kerjasama merger, bahkan sudah melakukan digital ya, terutama karena ke depan ini kalau kita lihat pasar millennials akan mendominasi 70%, maka bank-bank yang mengarah pada digital ini juga akan mendapat manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu regulasi juga harus mengikuti perilaku yang berubah dengan cepat ya. Maka itu kalau teman-teman mau melihat termasuk saham bank ya, atau apakah perbankan ke depan dan sektor keuangan ke depan itu
jadi kita percaya, pastinya bisa kita percaya untuk kita berinvestasi. Ya millennials, terima kasih untuk hari ini. Jadi saya hari ini bicara tentang prospek perbankan ke depan. Yang kita tahu bahwa sekarang perbankan kita jauh lebih baik dibandingkan pada masa lalu, dan ke depan kita sudah bisa melihat peta bahwa bank ini akan melakukan berbagai hal untuk bisa mengoptimalkan nilai mereka dengan cara-cara berkolaborasi ya. Maka kita dukung. Terima kasih milenial untuk seri 2 ini. Kita ketemu lagi nanti di seri 3 dengan topik-topik yang lebih menarik. Salam.